Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nah, selamat malam semuanya. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syaiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini ya, saya merasa sangat senang banget ya bisa bersilaturahim, bisa jumpa dengan aku panggilnya apa ya? Kakak-kakak atau adik-adik? Kayaknya masih usianya masih pada berapa sih ya? Yang ada di Zoom kebanyakan 20 tahun, ada yang di atas 25, ada nggak? Atau 17 tahun? Kebanyakan kuliah ya kali ya? Oh, 20 tahun, Masya Allah, 22, 25, berarti di atas 20-an ya. Kayak gitu ya. Jadi memang umur-umur di mana udah mungkin udah mempersiapkan untuk seperti judul kita pada malam hari ini, persiapan diri sebelum dihalalkan. Berarti semua belum menikah ya? Ada yang udah menikah? Ada. Berarti kebanyakan ini jomblo visabilillah ya. Siapa tadi yang jadi moderator? Belum menikah. Tadi moderatornya namanya siapa? Aku lupa. Hmm. Ya, salam kenal ya buat semuanya gitu ya. Senang banget hari ini kita bisa berjumpa, bisa rahim walaupun lewat virtual, tapi insya Allah tidak mengurangi keberkahan dan insya Allah bisa kita sambung ya melalui mungkin nanti kita bisa jumpa offline maupun di pertemuan-pertemuan online selanjutnya. Nah, next ya, mungkin tadi sudah diperkenalkan, cuma aku mau memperkenalkan gitu ya. Tadi sudah dibacakan profil dari saya ya oleh MC gitu ya. Cuma saya mau sedikit meng-highlight ya kayak gitu ya. Bahwa seorang muslimah gitu ya, muslimah itu bisa banget berperan gitu ya. Jadi saya senang banget ngangkat misalnya ngangkat judul itu sering gitu ya di kajian-kajian, di pertemuan-pertemuan, seminar-seminar. Kita tuh sering ngangkat judul muslimah berperan bukan baperan gitu ya. Jadi kalau anti semua ya sahabat-sahabat muslimah pada malam hari ini mungkin melihat amanah gitu ya, amanah yang alhamdulillah dengan izin Allah ya kita hari ini jalankan ya apa menjadi seorang muslimah trainer, kemudian seorang pegiat sosial, kemudian alhamdulillah dengan berbagai macam bisnis di bidang kecantikan, kesehatan, kemudian ada di bidang properti gitu ya. Kemudian kita juga punya yayasan di mana kita menginisiasi sebuah pondok pesantren yang di mana pondok pesantren itu bukan mencetak para hanya sebatas hafizoh gitu ya yang hafal Quran 30 juz tapi mendidik para calon guru Quran gitu ya karena kita tahu semua gitu ya bahwa sekolah-sekolah tahfiz banyak, itu kan rumah-rumah Quran banyak, tapi mirisnya gitu ya banyak guru-guru Quran itu yang mengajarkan Quran itu tidak dengan kompetensi yang cukup. Makanya alhamdulillah dengan izin Allah kita menginisiasi sebuah pondok di mana pondok itu ada sekolah guru Quran, khususnya di Jogja. Jadi kalau sahabat muslimah di semua mau main gitu ya di pondok kita sangat terbuka gitu ya kita bisa atau mau belajar gitu ya atau mau mengirimkan calon guru Quran gitu ya kita senang banget gitu ya. Nah, kalau sahabat muslimah gitu melihat amanah yang kita jalankan gitu ya, bisa nggak sih gitu ya seorang muslimah itu gitu ya selain gitu ya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, kemudian memiliki bisnis, kemudian juga sebagai penggerak dakwah, penggerak sosial, kemudian eh, masih nulis buku gitu ya. Kalau kita melihat bahwa dalam Islam itu gitu ya, Islam itu kalau kita bicara tentang peran seorang wanita gitu ya, peran seorang muslimah gitu ya, bahwa di dalam Islam itu malah dari awal maksudnya sudah sering digaungkan gitu ya. Jadi kalau sekarang kaum-kaum feminis gitu ya menggaungkan tentang emansipasi wanita gitu ya, di dalam Islam itu sebenarnya itu sudah sangat ditekankan bahwa Islam itu sangat menekankan masalah pemberdayaan perempuan gitu ya, di mana kedudukan perempuan itu adalah sebagai mitra dalam kehidupan. Ya, kita bisa tadabur gitu ya, Al-Baqarah ayat 228 bahwa
wanita pun memiliki hak yang seimbang dan kewajibannya dalam menuntut cara yang patut, menuntut ilmu gitu ya. Dan juga ada sebuah hadis ya bahwa menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kemudian di sini juga disampaikan bahwa di dalam Islam juga mengatur di dalam Quran surat An-Nisa ayat 32 bahwa dalam Islam itu mengatur kesetaraan dalam ekonomi dan pekerjaan. Jadi perempuan itu berhak bekerja dan memiliki harta. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan, gitu ya. Jadi seorang perempuan itu sangat boleh berperan, gitu ya. Hanya pastinya dalam koridor yang diridhoi oleh Allah, gitu ya, dalam koridor syariat, gitu ya. Misalnya ketika kita mau bekerja, ketika nanti kita sudah menikah, kemudian juga ingin masih bekerja, dan itu memang harus dikomunikasikan dengan calon pasangan gitu kan, mau di rumah atau bekerja, itu semua pilihan, semuanya baik gitu ya, Masya Allah gitu ya. Dengan menjadi full time mom itu juga bagus banget. Kemudian ketika pun ingin berperan itu juga bagus banget gitu ya. Hanya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa berperan tanpa meninggalkan kewajiban gitu ya, kewajiban dan peran utama kita sebagai seorang istri dan ibu. Karena memang seorang muslimah itu tidak memiliki kewajiban untuk mencari nafkah gitu ya. Mencari nafkah adalah kewajiban dari suami. Tetapi ketika seorang perempuan itu mau berkarya, mau berbisnis, itu boleh, tapi dengan beberapa syarat. Yang pertama adalah ridho dari suami ketika sudah menikah maupun orang tua ketika belum menikah. Kemudian kita usahakan dalam pekerjaan kita atau dalam bisnis kita itu kita tidak pastikan bahwa urusan domestik kita udah selesai, anak gitu kan, kemudian suami, kemudian juga usaha rumah tangga gitu kita sudah selesai sebelum kita bekerja atau berbisnis. Kemudian bidang bisnis yang kita pilih pun juga harus benar-benar kita selektif gitu ya. Karena apa? Karena jangan sampai kita bisnis, kita bekerja tapi di situ ada ikhtilat, ada campur baur dengan yang bukan mahram gitu. Nah, itu kan benar-benar harus menjadi batasan-batasan gitu ya. Dan alhamdulillah dengan apa ya? Dengan eh, kalau bisa dibilang itu menjadi istri solihah, menjadi seorang ibu, itu adalah perjuangan seumur hidup gitu ya. Dan harus terus kita usahakan gitu ya. Dan alhamdulillah mungkin di next slide ya gitu ya. Bukan bukan saya ingin riak gitu ya, tapi alhamdulillah gitu ya. Ternyata bisa gitu ya. Ternyata ketika kita berperan dalam masyarakat, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lain, bagi yang manusia yang lain gitu kan ya, kita bisa berperan gitu, tapi kita juga tetap bisa menjalankan peran sebagai seorang pendidik gitu ya. Karena memang ibu itu adalah madrasah pertama dari seorang anak, alhamdulillah gitu ya. Eh, dengan segala kesibukan gitu ya, segala kesibukan, alhamdulillah Allah itu memudahkan gitu ya, memudahkan anak kami gitu ya untuk di usia SD, kelas 6 SD kemarin baru saja diwisuda untuk selesai ziyadah 24 juz. Alhamdulillah, alhamdulillah ya, mohon doanya. Semoga setelah SD ini bisa meneruskan sampai ke untuk menjadi seorang hafiz 30 juz gitu ya. Jadi bisa gitu ya, bisa asal benar-benar kita itu bisa mempersiapkan gitu ya, sahabat Lucina semua, mempersiapkan dari sebelum pernikahan gitu ya. Jadi pastinya kita ingin memiliki keluarga yang baik gitu ya, keluarga yang suami yang baik, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang solihah, dan semuanya itu adalah sama-sama kita bisa berjuang bersama dalam keluarga itu untuk berdakwah, berjuang bersama dalam satu keluarga untuk bisa bermanfaat bagi bagi umat, bagi orang lain gitu ya. Itu bisa gitu ya. Asal gitu ya kita persiapkan, termasuk visi misi dalam pernikahan itu benar-benar harus disepakati sebelum menikah kayak gitu ya. Jadi ketika pernikahan itu hanya dilandasi oleh hanya sekedar hidup bersama tanpa sebuah visi misi yang kuat gitu ya, maka itu akan kayak mudah terombang-ambing gitu ya. Ketika saya dan suami menikah gitu ya, kita punya satu visi bahwa pernikahan kita itu harus bisa memberikan kebermanfaatan gitu ya. Nah, kita bukan sekedar menikah gitu ya antara laki-laki dan perempuan, tapi bagaimana pernikahan kita itu nanti bisa memberikan kebermanfaatan, kita bisa membangun banyak karya gitu ya, sehingga apa? Sehingga benar-benar pernikahan kita menjadi pernikahan yang insya Allah ya dengan izin Allah gitu ya, itu bisa
membawa banyak amal jariah gitu ya. Jadi visi dan misi yang pertama ketika kita akan memasuki jenjang pernikahan gitu ya, itu benar-benar harus kita sepakati gitu ya. Karena kalau hanya berlandaskan aku mau menikah gitu ya, apa jatuh cinta segala macam gitu ya, itu tidak akan bertahan. Tapi yang akan mempertahankan pernikahan kita itu adalah sebuah visi. Ya, visinya adalah bagaimana pernikahan kita itu bisa bawa kita ke surga dengan peran kita masing-masing, baik sebagai seorang suami maupun sebagai seorang istri. Next ya, ya demikian sedikit ya perkenalan gitu ya. Dan kita masuk ke sebuah judul yang bagi saya berat gitu ya judulnya ya, karena siapan diri sebelum dihalalkan ya, Masya Allah. Tapi Bismillah ya, yang kita bisa menyampaikan gitu ya, dan pastinya dengan pertolongan dan izin Allah kayak gitu ya. Karena apa? Karena memang pernikahan itu bukan hanya sebuah pesta satu hari gitu ya, teman-teman ya, sahabat apa sahabat muslimah yang diridhoi Allah gitu ya, dirahmati Allah gitu ya. Jadi pernikahan itu bukan hanya tentang pesta satu hari gitu ya. Melainkan itu tentang ibadah sepanjang hayat. Jadi kalau kita mau beribadah sepanjang kehidupan kita, pastinya kita itu butuh yang namanya persiapan gitu ya. Jadi pernikahan itu adalah ibadah dan amanah besar kayak gitu. Yang jika dijalani dengan baik, itu akan menjadi jalan menuju surga gitu ya. Terkadang banyak dari muslimah itu yang mau menikah hanya sibuk mempersiapkan pesta, gaun, souvenir gitu ya. Tapi lupa untuk mempersiapkan diri menjadi istri yang solihah. Padahal itu bekal menuju surga gitu ya. Sebenarnya kalau menikah itu kan bisa dibilang murah gitu ya. Kita tinggal ke KUA, itu nggak mahal gitu ya. Dulu pernikahan saya pun juga hanya di KUA gitu kan. Jadi nggak ribet gitu ya. Yang ribet itu apa? Yang ribet itu pasca pernikahannya gitu ya. Next next pernikahannya. Karena apa? Karena di dalam surat Ar-Rum ayat 21 bahwa dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenang kepadanya dan dia menjadikannya di antara kamu adalah rasa kasih dan sayang. Jadi kalau dalam pernikahan biasanya kan doanya apa? Ingat ya, kalau nikah gitu kan biasanya kan doain apa? Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Nah, sakinah itu apa gitu ya? Sakinah itu adalah kenangan ya, rasa tenang yang didapatkan oleh suami dan istri ketika sudah melewati banyak permasalahan gitu ya. Sudah melewati banyak ujian. Nah, untuk melewati banyak ujian itu pastinya di dalam rumah tangga itu memerlukan persiapan. Nah, persiapannya adalah bagi seorang perempuan karena di sini muslimah semua ya. Jadi kita bicara tentang next ya, next, Kak. Nah, tentang bagaimana kita itu bisa menjadi istri yang sulhah. Masya Allah, janji Allah ya, janji Allah kepada istri yang solihah ya. Next kayaknya next lagi ya, next lagi sebelum itu nanti balik lagi ke situ. Next lagi, kenapa kita harus mau nih? Nah ini. Kenapa kita harus mau menjadi istri yang solihah gitu ya? Dan Masya Allah gitu ya, ada sebuah hadis gitu ya, dalam hadis riwayat Ahmad gitu ya, bahwa jika seorang wanita selalu menjaga kita sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan pastinya kita sebagai seorang muslimah itu sudah menjalankannya ya, serta betul-betul menjaga kemaluan gitu ya dari perbuatan zina, dan benar-benar taat kepada suami, yang terakhir itu taat kepada suami. Dan banyak taat ini nggak mudah gitu ya, kayak gitu. Maka karena nggak mudah itu, maka ganjarannya luar biasa. Masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang suka, Masya Allah gitu. Kalau kita bayangin gitu ya, kita mau masuk surga, terus kita bisa pilih pintu mana yang kita suka, ya Allah. Itu apa ya, keistimewaan sebagai seorang muslimah, seorang perempuan gitu ya. Jadi enak banget gitu ya, syaratnya kita menjadi istri yang solihah. Gampang atau sulit? Mungkin tidak mudah gitu ya, tapi bisa dipelajari dan bisa diusahakan dan akan menjadi ibadah sepanjang kehidupan kita dalam pernikahan. Sebelumnya Kak, boleh diulangi lagi ya. Nah, apa sih gitu ya? Sebenarnya definisi istri yang solihah gitu ya. Istri yang solihah itu ada beberapa definisi ya. Yang pertama itu adalah
perempuan yang pada Allah gitu ya. Kemudian patuh kepada suaminya ya dalam hal kebaikan. Kemudian menjaga dirinya ya, menjaga dirinya dan menjaga kehormatan suaminya ya, menjaga kehormatan suaminya dan menjadi pendamping yang bisa menenangkan hati suaminya. Kadang gitu ya banyak ketika sudah berumah tangga gitu ya, bukan menjaga kehormatan tapi malah antar suami istri itu saling menjelekkan gitu ya, curhat sama temannya gitu. Suamiku tuh gini gini gini. Suaminya curhat sama temannya, istriku gini gini gini. Itu namanya tidak menjaga kehormatan baik istri maupun suami. Padahal istri dan suami itu ibarat pakaian gitu ya, yang itu berarti kan saling melindungi, saling menutupi gitu ya. Jadi ketika kita sudah menikah gitu ya, stop untuk curhat gitu ya, stop untuk curhat tentang suami itu kepada orang-orang yang memang bukan ranahnya gitu ya. Kalau misalnya kita memang punya masalah gitu ya. Yang pertama kita berkontemplasi, kita curhat kepada Allah. Kalau misalnya memang cukup berat, berarti jangan melebar kemana-mana gitu ya. Kita bisa mencari seorang konselor rumah tangga untuk yang netral gitu ya, untuk bisa memberikan saran terhadap bagaimana solusi dari masalah tersebut kayak gitu. Atau jangan juga kita curhatkan kepada orang tua, Pak gitu ya. Kalau kecuali memang udah dalam benar-benar udah kayak bangetan gitu ya, dan memang udah gak ada solusi gitu ya, kita bisa untuk menyampaikan kepada orang tua. Karena biasanya orang tua itu gitu ya, itu kayak lebih lebih nggak rela gitu ya kalau misalnya anak gadisnya kayak gitu nggak happy, nggak bahagia gitu ya dalam pernikahannya gitu ya. Dan mungkin gitu ya si istri dan suami itu udah baikan, tapi orang tua itu masih, maksudnya orang tua itu belum sembuh gitu ya. Nah itu salahnya siapa? Salahnya yang cerita gitu ya. Kan udah saya punya eh, apa ya, punya teman gitu ya, teman ya ada masalah rumah tangga. Kemudian akhirnya karena suatu yang cukup urusan krusial gitu, akhirnya mereka tuh divorce atau bercerai gitu ya. Dan kemudian akhirnya mereka tuh rujuk gitu ya, rujuk tapi keluarganya itu belum mau menerima. Jadi mereka tuh masih sembunyi-sembunyi rujuk. Itu kenapa? Ya karena mungkin keluarganya itu masih emosi gitu ya, karena mungkin cerita-cerita dari istri atau suaminya sehingga akhirnya mereka belum bisa bersatu lagi secara keluarga. Nah itu adalah itu yang harus benar-benar kita garis bawahi ketika kita ada dalam sebuah ikatan rumah tangga, gitu ya. Kemudian menyenangkan jika dipandang, gitu ya, senang merawat diri, gitu ya. Yang pastinya merawat diri itu ditujukan untuk suami, gitu ya. Jangan kita niatkan mencari merawat diri, merawat kecantikan, berdandan, gitu ya, untuk supaya dibilang cantik di media sosial, supaya banyak yang ngagumi. Nah itu yang nggak boleh, gitu ya. Next, next, next. Nah sebenarnya peran seorang istri itu di dalam rumah tangga itu apa? Yang pertama adalah sebagai penyejuk hati suami gitu ya. Maka dari itu gitu ya, Rasulullah tuh bersabda gitu ya, maukah aku beritahu kepadamu tentang sebaik-baik simpanan, yaitu seorang laki adalah istri yang solihah gitu. Jadi seorang istri yang solihah itu dia bisa menenangkan suaminya gitu ya. Kemudian ketika suaminya sedang ada masalah, ketika sedang tidak baik-baik saja gitu ya, kita sebagai seorang istri itu jangan malah memperkeruh keadaan gitu ya. Jadi kalau misalnya suami itu lagi enak hati gitu kan, udah di memang kalau laki-laki itu kan terkadang kalau ada masalah itu nggak mau bicara langsung gitu ya, karena eh, ada kayak apa ya, insting gitu ya, untuk kalau misalnya kalau kita kan misalnya ya, perempuan gitu ya, ada apa-apa tuh langsung kayak curhat, nangis apa. Tapi kan laki-laki nggak seperti itu, dia hanya butuh untuk diam sebentar gitu ya. Jadi kita sebagai seorang istri harus paham kalau misalnya lagi nggak enak hati gitu ya, ya udah kita diam gitu ya. Kemudian jangan ikut-ikutan terus bete gitu ya, terus kita bersikap yang kita terus senyum gitu ya, tetap kayak memberikan aura yang positif di keluarga gitu ya. Karena apa? Karena kalau seorang ibu atau seorang istri itu auranya tidak bagus gitu ya, vibrasinya itu negatif, maka satu rumah itu akan negatif gitu ya. Maka penting banget bagi seorang perempuan, seorang muslimah untuk kita bisa menjaga selalu yang namanya kalau istilah kekinian itu positive vibes gitu ya. Kemudian peran istri di dalam rumah tangga itu adalah partner ibadah ya. Kemudian yang ketiga, next Kak,
Yang ketiga adalah penjaga rumah tangga, gitu ya. Seorang istri itu harus menjaga amanah suami ketika tidak sedang ada di rumah, gitu ya. Ini agak salah, yang menjaga amanah suami ketika suami sedang di rumah, menjaga harta, gitu. Jadi kalau misalnya kita diamanahkan sama suami, gitu ya. Kalau misalnya aku lagi pergi, berarti jangan terima tamu, gitu. Itu kita kita gitu ya, kita taat, gitu ya. Kalau misalnya pergi, misalnya itu harus ada temannya. Ya kita taat apa apa yang menjadi amanah suami gitu ya. Jangan pergi sendiri kayak gitu. Nah, itu kita menjaga amanah gitu ya. Kemudian termasuk dengan harta suami. Ketika suami menitipkan harta kepada kita gitu ya, kita benar-benar harus bisa mengelolanya gitu ya, mengelolanya gitu ya, dan menjaganya dengan baik gitu ya. Sehingga apa? Sehingga dibutuhkan banget bagi seorang muslimah itu untuk tahu ilmu tentang perencanaan keuangan supaya bisa mengelola harta suami gitu. Karena apa? Karena sebenarnya orang kaya itu tidak ditentukan dari berapa penghasilan yang diperolehnya, tapi ditentukan oleh bagaimana cara mengaturnya gitu ya. Mengatur urusan rumah tangga dengan bijak ya, termasuk urusan dapur, kemudian kebersihan dan segala macam itu kan menjadi walaupun bukan harus kita yang melakukan gitu ya, itu bisa disepakati sama suami gitu ya, bisa berbagi tugas. Kalau misalnya kita bisa kalau misalnya memiliki kemampuan gitu ya, kita bisa bayar khodimah kayak gitu, ART gitu ya, itu bisa karena memang sebenarnya gitu ya, kalau di dalam Islam gitu ya, tugas istri itu ya apa sih namanya, hanya melayani suami gitu ya, mendidik anak dan melayani suami. Jadi sebenarnya istri itu nggak bertugas untuk masak, nggak bertugas bersih bersih gitu ya. Itu dalam Islam itu bukan tugas istri gitu ya. Jadi istri itu ya, melayani suami dan mendidik anak gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak apa, misalnya ada aktivitas di antara masak, atau misalnya suami membutuhkan ditemenin, jadi kita harus memilih untuk menemani suami. Mas itu bisa GoFood gitu ya, kemudian kalau cuci baju itu bisa laundry, tapi menemani suami itu nggak bisa diwakili gitu ya, tanpa diterima itu seperti itu gitu ya. Kemudian pendidik generasi gitu. Jadi seorang ibu itu adalah madrasah tua. Jadi seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Gitu, makanya dari itu ada yang udah jadi sekolah S2, sekolah S3, ujung-ujungnya jadi rumah tangga. Ibu rumah tangga itu butuh ilmu, mendidik anak itu butuh ilmu. Jadi saya nggak suka gitu ya kalau misalnya udah sekolah tinggi-tinggi akhirnya hanya menjadi ibu rumah tangga itu profesi yang sangat mulia. Mendidik anak dan mendidik anak itu harus dilakukan oleh wanita-wanita atau muslimah-muslimah itu yang memiliki pendidikan yang bagus kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Karena apa? Karena tugas atau peran isi dalam rumah tangga itu adalah mendidik generasi. Jadi ada Ustaz Ari Hidayat ya, pernah ada satu potongan ceramah gitu ya, saya pernah dengar bahwa nanti gitu ya, kalau seorang perempuan itu ketika nanti di akhirat gitu, yang pertama ditanya itu bukan karirmu bagaimana, hartamu bagaimana, tapi yang ditanyakan itu adalah bagaimana suamimu, bagaimana anak-anakmu gitu ya. Jadi, nah itu harus jadi prioritas kita, walaupun boleh gitu ya, boleh, sangat boleh gitu ya, perempuan bekerja gitu ya. Kan kita repot juga kok, misalnya eh, yang berprofesi sebagai dokter obsbin gitu ya, nggak ada perempuan gitu kan juga juga itu memang kondisi yang harus ada perempuan dan harus ada yang mengambil peran di situ kayak gitu ya. Kemudian sebagai pendidik generasi kita juga menanamkan nilai tauhid, akhlak mulia dan adab sejak dini ya kepada anak-anak gitu ya. Jadi alhamdulillah apa ilmu pertama yang harus diajarkan kepada seorang anak itu adalah ilmu tauhid, bagaimana dia mengenal Tuhannya, bagaimana dia cinta kepada Al-Quran gitu ya. Dan dari pengalaman gitu ya, dari pengalaman mendidik anak kami gitu kan, jadi ketika kita menomor satukan pendidikan Al-Quran, insya Allah prestasi-prestasi akademik, pendidikan-pendidikan akademik itu akan ngikutin kayak gitu ya. Kemudian pastinya adalah memberikan keteladanan dalam ibadah dan akhlak. Jadi jangan sampai omdo, ngomong doang gitu ya. Jadi nak sholat tapi ibunya sholatnya bolong-bolong atau ibunya sholatnya tuh nggak tertutup kayak gitu ya. Jadi itu adalah ada untuk ya tadi ya. Next, next, next. Ya, peran istri dalam rumah tangga. Nah ini ya tadi sudah dibahas kenapa kita harus menjadi istri yang solihah, gitu ya. Nah kemudian lalu bagaimana persiapan menjadi istri yang solihah? Next, ini materinya apa? Aku sampai jam berapa ya?
jam 9 ya, materinya sampai jam berapa? 20.50 ya Ustazah. Oke, baik ya. Kenapa harus bersiap sebelum menikah? Yang pertama adalah pernikahan bukan sekedar status sudah menikah, tapi pernikahan itu adalah ibadah seumur hidup. Kemudian yang kedua, karena pernikahan itu penuh dengan ujian, ya baik ujian baik maupun ujian buruk gitu ya. Jadi kalau kita ada mendengar istilah ujian gitu ya, Allah itu menyebutkan bahwa ujian itu bukan hanya ujian yang buruk, tapi termasuk juga ujian yang baik. Misalnya ujian yang baik, alhamdulillah di luar rumah tangga yang baik. Itu kan juga ujian bagaimana kita bisa mempertahankannya. Bagaimana supaya kita tidak riak dengan keharmonisan dalam rumah tangga, dengan kesuksesan dalam rumah tangga gitu ya. Itu adalah ujian yang benar-benar harus kita jaga gitu ya supaya apa? Supaya Allah itu kan menakdirkan ujian itu kan untuk membuat menaikkan derajat kita, meningkatkan level keimanan kita kayak gitu. Ya, sehingga kita bersyukur kepada Allah. Kemudian kita tidak merasa bahwa itu adalah kerja kita gitu ya. Itu semua adalah karena Allah itu izinkan. Karena semuanya itu adalah rahmat dan keberkahan dari Allah. Kemudian yang ketiga, karena tujuan pernikahan itu adalah untuk mencari ridho Allah gitu ya. Jadi tujuan pernikahan itu adalah untuk mencari ridho Allah. Kalau niatnya ibadah, berarti pernikahan itu harus dijalani dengan baik. Supaya apa? Supaya terhitung ibadah. Jadi setiap apa yang kita usahakan untuk rumah tangga kita, ketika kita niatkan untuk mencari ridho Allah, maka Allah itu catat sebagai ibadah. Dan Masya Allah gitu kan ya, kita bisa hitung. Catatan-catatan pahala kita ketika kita benar-benar meniatkan pernikahan kita untuk mencari itu Allah, kemudian menjalankannya sesuai dengan syariat-syariatnya Allah, kayak gitu ya. Insya Allah semua peristiwa, semua kejadian di dalam rumah tangga kita itu adalah buahnya, itu adalah pahala, gitu ya. Kemudian yang keempat, agar terhindar dari pilihan yang salah, gitu ya. Next. Nah, bagaimana cara mempersiapkan diri secara iman dan akhlak? Yang pertama, gitu ya, yang pertama ketika kita ingin memperbaiki kehidupan kita, itu yang pertama harus diperbaiki adalah hubungan kita dengan Allah, gitu. Karena Allah itu sudah dalam sebentar bentarku, di dalam surat Al-Baqarah, ya, Al-Baqarah ayat 45. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, ketika kita ingin jodoh yang soli, gitu kan, rumah tangga yang baik, gitu kan, kita kan semuanya tuh sama siapa? Sama Allah, gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara sabar dan sholat, gitu ya. Karena apa? Sholat itu adalah pertolongan Allah. Jadi ketika kita sholat, gitu ya, kita benar-benar harus kok azamkan dalam diri kita, Masya Allah, pertolongan Allah, dan aku sholat itu untuk mendapatkan pertolongannya. Jadi sholat itu adalah pertolongan Allah. Allah sudah berfirman bahwa mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat gitu ya. Sabar itu berarti bukan kita pasrah. Sabar itu terus bergerak. Misalnya kita belum mendapatkan jodoh, kita sabar, tapi sabar pun juga kita harus berusaha dengan cara kita memperbaiki diri, kemudian juga nah, kita berkumpul dengan orang yang soleh. Gitu ya, yang pertama adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan dengan orang tua, gitu ya. Mohon maaf, berbakti, meminta doa, adab dan etika. Karena apa? Karena saya pernah mendengar bahwa dosa yang dibayar cash tunai di dunia itu adalah durhaka kepada orang tua. Gitu, ya. Jadi naudzubillah ya. Jadi kita harus memperbaiki hubungan dengan orang tua gitu. Kalau misalnya kita merasa kehidupan kita kayak gini gitu ya, kita kita coba cek hubungan kita dengan Allah bagaimana, hubungan kita dengan orang tua bagaimana gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki akhlak ya. Akhlak itu adalah kunci dari keharmonisan rumah tangga gitu ya. Akhlakul karimah. Jadi memiliki akhlak yang baik gitu ya. Dan kita latih sebelum menikah gitu ya. Dan insya Allah ketika kita memiliki akhlak yang baik, kemudian energi kita baik, kita akan menarik orang-orang yang baik, jodoh-jodoh yang baik.
Kalau kita mau mendapatkan jodoh yang baik, yang pertama harus kita perbaiki adalah diri kita terlebih dahulu. Kemudian yang keempat adalah berteman dengan lingkungan yang solid, gitu ya. Kalau kita mau mendapatkan jodoh yang baik, jodoh yang solid, gitu ya, maka kita pun harus berteman dengan lingkungan yang baik, sehingga kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik, peluang-peluang yang baik, peristiwa-peristiwa yang baik. Kemudian yang terakhir adalah mengurangi kebiasaan buruk ya, seperti misalnya scrolling hal yang nggak bermanfaat, drama toksik, memiliki hubungan yang toksik gitu ya. Kemudian menjaga pandangan, gitu ya, menjaga hati dan menjaga pandangan. Nah, ilmu-ilmu apa yang perlu dipelajari untuk menjadi istri yang solihah? Yang pertama adalah pastinya ilmu fikih. Pernikahannya itu tebal banget bukunya, gitu kan. Jadi bisa di kalau apa teman-teman ya mau untuk di RCSM kalau yang di Jogja kita setiap Senin ya, tapi ini karena usahanya lagi haji jadi masih libur, tapi nanti insya Allah nanti mungkin Agustus kan ada setiap Senin itu kita ada sekolah fikih muslimah gitu ya. Jadi untuk para muslimah yang pengen belajar fikih ya nanti di RCSM itu ada setiap Senin ya kalau yang di Jogja ya gitu. Jadi kadang-kadang juga kita bikin kajian juga lewat Zoom kayak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ada berumah tangga gitu ya, bagaimana cara berbicara kepada suami gitu ya. Jadi kalau kita berbicara dengan suami, usahakan eh, nada kita lebih lebih rendah gitu. Jadi misalnya suami re kita do gitu ya. Jadi harus harus lebih lebih rendah gitu. Itu ada berbicara kepada suami. Kemudian bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat gitu ya. Karena laki-laki itu kan nggak mau diguruin gitu ya. Laki-laki itu apa memiliki memang memiliki sifat superior gitu ya. Jadi ketika kita memiliki perbedaan pendapat itu jangan langsung membantah gitu ya. Kita iyain aja dulu iya gitu ya. Iya, kemudian nanti kita cari waktu yang baik yang lagi santai. Kemudian kita pelan-pelan masukkan. Kalau misalnya benar-benar masih berbeda pendapat, sudah kita berdoa. Insya Allah Allah itu akan bukakan apa melembutkan hati suami gitu ya. Kemudian cara menjaga keharmonisan ya punya waktu untuk couple time gitu ya walaupun sudah punya anak kita apa pastikanlah waktu untuk bisa berdua gitu ya. Kemudian cara untuk lakukan mertua dan keluarga pasangan gitu ya. Jadi banyak kan ya permasalahan dengan mertua gitu kan dengan keluarga pasangan gitu. Tapi yang paling penting adalah kita selalu merasa bahwa ibunya suami itu juga ibu kita gitu ya dan ketika ya dan alhamdulillah kami gitu ya diberikan amanah untuk merawat ibu mertua ya ibunya suami itu selama 10 tahun gitu ya dalam kondisi yang bed rest total gitu jadi sakit ya harus tempat tidur kemudian eh, pakai ini ya makanya pakai selang gitu ya jadi tapi masya Allah gitu ya ketika kalau orang melihat itu berat banget gitu ya. Cuma ketika kita menjalaninya dengan ikhlas, kemudian kita selalu berafirmasi, Masya Allah tiap hari itu aku dapat pahala, Masya Allah tiap hari itu akan ada keberkahan dan memang kan masnya hadisnya bagi kalau kita itu merawat orang tua itu luar biasa gitu ya. Jadi itu juga menjadi dan tadi kedua ya, Mama udah Ramadan kemarin sudah dipanggil sama Allah dengan alhamdulillah dengan kondisi yang sangat baik gitu ya dan insya Allah husnul khotimah gitu ya dan alhamdulillah kami senang banget karena kita menjadi bagian dari 10 tahun itu untuk mempersiapkan orang tua itu untuk husnul khotimah itu merupakan kayak apa ya kayak hadiah gitu ya hadiah gitu jadi kadang-kadang banyak orang ketika dititipin mertua, titipin orang tua yang sudah lanjut usia, itu terbebani. Padahal sebenarnya itu adalah berkah gitu ya. Itu adalah peluang, itu adalah peluang ibadah yang luar biasa dan itu membuka pintu keberkahan ya di dalam apapun gitu ya. Jadi ketika kita sedang diberikan amanah untuk merawat orang tua, itu adalah pintu-pintu keberkahan gitu ya. Itu berarti syukur gitu. Kemudian ilmu parenting dasar gitu ya. Jadi sebenarnya ilmu parenting itu kita sederhana aja. Jadi kalau mungkin kalau ini mau nikah kebanyakan belajar gitu kan itu malah pusing gitu. Jadi kita kita yang simpel-simpel aja. Yang paling pertama adalah ya kalau parenting oh iya yang pertama itu kenalkan anak itu dengan tauhid dengan Allah dulu gitu ya. Kemudian biasakan sholat gitu ya. Kemudian azamkan gitu ya
saya bukan orang yang pintar Al-Quran gitu ya. Saya bukan guru ngaji, saya bukan guru Al-Quran gitu ya. Tapi waktu punya anak, pengen banget gitu anaknya itu jadi hafiz gitu ya. Jadi eh, walaupun secara kemampuan, secara kemampuan gitu ya, dulu gitu waktu waktu usia apa waktu hamil itu kita belum dekat, belum punya pondok, belum, saya masih masih belum dekat dengan Al-Quran gitu, tapi cuma pengen gitu ya, cuma pengen punya anak tuh hafiz gitu kan. Terus apa yang yang saya lakukan itu selama hamil gitu ya, ngapalin surat gitu ya, ngapalin surat sambil dioles di elus perut kayak gitu kan. Dan terus itu tuh kayak terus keinginan gitu ya, ini karena bener-bener pengen gitu, maka Allah itu akan kayak akan menuntun kita kepada keinginan kita gitu ya. Dan alhamdulillah usia 2 tahun gitu si anak saya tuh udah udah hafal surat-surat pendek gitu ya, walaupun sampai cedal-cedal kayak gitu. Dan berjalan waktu tuh dipertemukan dengan guru guru Quran gitu ya, sehingga dia bisa belajar gitu. Jadi itu sih. Kemudian ini yang penting banget itu adalah bagaimana mengelola emosi dan konflik. Dan itu yang harus benar-benar diperbaiki, benar-benar kita apa itu adalah kolbu kita, hati kita gitu ya. Jadi kalau kita itu ada sudah menikah, kita itu sudah berpasangan, kita itu akan berhidup bersama dengan orang lain gitu ya, dengan keluarga yang lain gitu ya, pastinya itu kan akan banyak perbedaan. Yang pastinya banyak perbedaan itu kadang-kadang menyulut emosi, konflik gitu. Jadi yang harus kita perbaiki adalah diri kita gitu ya, perasaan kita, pikiran kita yang akhirnya nanti akan berimbas kepada perkataan dan perbuatan kita ya gitu. Jadi tetap kuncinya itu adalah jauh-jauh prasangka gitu ya. Terkadang itu prasangka itu adalah overthinking ya. Istilah sekarang itu overthinking gitu ya. Karena terkadang gitu ketika ada penyulut gitu, ada suatu hal gitu ya, kita itu langsung bereaksi gitu. Padahal seharusnya kita jeda dulu, kita diem dulu ketika ada sesuatu yang nggak sesuai dengan apa yang kita mau, nggak enak lah gitu, kita jeda dulu, kita kasih ruang untuk kita menata hati kita kasih ruang untuk benar-benar bisa memisahkan mana yang kejadian sebenarnya, mana yang sebenarnya itu hanya permainan di kepala kita, hanya prasangka-prasangka kita yang sebenarnya itu tidak nyata gitu ya. Jadi benar-benar ini harus kita latih gitu ya, kita latih ya sehingga kita menjadi orang yang sekul lah istilahnya kayak gitu ya. Kemudian ilmu ibadah harian pastinya. Kemudian di sini juga ilmu finansial, manajemen rumah tangga kayak gitu. Jadi itu juga harus benar-benar kita pelajari gitu kan. Jadi sebaiknya memang transparan gitu ya. Jadi sebelum menikah gitu ya kita sudah apa terbuka gitu ya. Besok kalau menikah aku boleh kerja apa tidak gitu kan. Kemudian kalau misalnya apa ini seperti seperti bagaimana pengolahan apa sih, bagaimana kita mengolah keuangan kayak gitu, itu bisa dibicarakan pada saat arif gitu ya. Jadi ketika ketika nikah itu udah ya sudah kesepakatan bersama gitu ya. Nah, bagaimana dan kalau dalam hukumnya itu kan ketika seorang muslimah itu bekerja itu gajinya itu menjadi haknya gitu ya. Jadi suami itu nggak berhak atas gaji kita. Jadi sebenarnya kesuka-suka kita untuk kita pergunakan sebagai apa. Tapi adabnya kalau misalnya kita mau komunikasi itu lebih baik. Tapi ketika pun kita bekerja, kita bisnis, kemudian uang itu adalah menjadi uang kita itu ya memang seperti itu gitu ya. Dan suami walaupun istri itu bekerja atau punya penghasilan, suami itu tetap wajib untuk menafkahi gitu. Jadi memberikan nafkah gitu, memberikan nafkah, nafkah lahir, ya nafkah lahir itu berarti biaya operasional rumah tangga. Kemudian nafkah batin ya berupa kebersamaan, kemudian rasa aman, kasih sayang itu kan nafkah batinnya. Kemudian yang terakhir adalah uang jajan gitu ya. Jadi kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang banyak suami-suami yang nggak paham gitu ya, ini apa kasih nafkah misalnya sebulan berapa gitu, padahal itu sebenarnya hanya cukup untuk operasional rumah tangga ya, sebenarnya hanya istri juga mendapatkan uang jajan, tapi ketika qadarullah gitu ya, suami belum bisa memberikan gitu ya, ya kita
kita ikhlas gitu ya, kita kita terima gitu ya. Nah kita juga bisa, dan para istri juga bisa untuk, oh berarti aku mau bisnis nih untuk menambah penghasilan supaya aku bisa uang jajan, bisa aku sedekah, itu boleh-boleh aja gitu ya. Tapi yang paling penting adalah kita harus belajar ilmu tentang finansial dan manajemen rumah tangga, rumah tangga ya, bagaimana kita mengatur penghasilan gitu ya. Next. Nah ini ya, menyiapkan mental dan emosional sebelum masuki pernikahan ya. Yang pertama adalah belajar menerima kekurangan orang lain kayak gitu ya. Jadi pernikahan itu adalah untuk melengkapi gitu ya. Nggak ada orang yang sempurna. Maka dari itu kita harus memahami dan harus terbiasa dengan ya kekurangan, kadang kekurangan pasangan itu menjadi kelebihan gitu kan. Jadi memang memang pernikahan itu untuk saling melengkapi. Jadi nggak ada yang nggak ada kekurangan gitu ya. Jadi kita harus berlapang dada untuk menerima perbedaan dan kekurangan. Berarti kalau misalnya kita sudah ketat gitu ya, kita sudah memilih si A gitu menjadi suami kita, berarti kita siap dengan semua paketnya gitu, baik kelebihan maupun kekurangannya. Jangan hanya kita mau terima kelebihan, tapi kita nggak mau terima kekurangan kayak gitu. Dan kekurangan itu bukan menjadi ajang perdebatan, ajang perselisihan, tapi kekurangan itu bagaimana untuk kita bisa melengkapi dan masing-masing, dan pasangan tuh sadar akan kekurangan dan kelebihan masing-masing, kemudian bisa saling melengkapi dan memperbaiki gitu. Kemudian melatih sabar dan mengalah di saat yang tepat. Terkadang mengalah itu bukan berarti kalah, kayak gitu ya. Jadi diam itu kalau dalam pernikahan diam itu emas itu benar banget gitu ya. Jadi belajar sabar, kemudian diam di waktu emosi, dan ketika kita bicara makanya itu ketika ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang sesuatu yang kita inginkan, berikan jeda gitu ya. Jangan langsung bereaksi karena biasanya reaksi kita itu tidak baik ketika kita langsung reaktif kayak gitu ya. Kemudian membangun kesadaran pernikahan itu adalah ladang ibadah gitu ya, gitu ya. Jadi kalau kalau kita memang sedang ada ujian kayak gitu ya, ya kita sabar, kemudian kita sambil terus bergerak mencari solusi, kemudian kita berdoa, kemudian kita pastinya sabar itu bernilai ibadah gitu ya. Semakin apa sabar maka pahala kita semakin banyak. Kemudian belajar untuk berkomunikasi yang sehat, gitu ya. Ungkapan perasaan tanpa drama, tanpa saling menyakiti, mulai biasakan sejak sekarang kepada orang-orang di sekitar. Kalau kita berbicara dengan orang lain, kita harus berpikir, apakah perkataan saya itu menyinggung orang lain atau tidak, gitu. Jadi ini harus mulai dibiasakan kepada teman, kepada orang tua, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menjadi pribadi yang memiliki good komunikasi kayak gitu. Dan intinya adalah perhatikan nada, perhatikan intonasi. Karena banyak perselisihan itu sebenarnya bukan masalahnya nggak besar, tapi hanya karena itu beda nada, beda intonasi. Misalnya kita sama teman kita, ya, dia bilang assalamualaikum, kemudian kita nggak ketus itu salam gitu ya. Kadang kan orang langsung overthinking, dia marah ya sama aku gitu ya. Kemudian menjaga keseimbangan hati ya, jangan over ekspektasi ya. Jadi terkadang itu kekecewaan itu karena ekspektasi tidak sesuai dengan realita, ya kan, gitu ya. Jadi yang yang kalau kita itu selalu menuntut orang lain untuk seperti apa yang kita mau, itu jatuhnya kita akan kecewa. Tapi yang dan orang lain itu tidak bisa kita kontrol, gitu ya. Orang lain, kondisi sekitar, sikap orang lain, perkataan orang lain itu tidak bisa kita kontrol. Tapi yang bisa kita kontrol adalah apa yang kalau reaksi kita, diri kita itu bisa kita kontrol. Tapi kalau orang lain, perkataan orang lain, walaupun suami kita gitu ya, itu tidak bisa kita kontrol. Jadi kita fokus gitu ya kepada diri kita. Bagaimana ketika kita mengalami kejadian yang tidak mengenakan gitu ya, respon kita bagaimana dan apakah respon kita itu akan menyakiti orang lain. Nah, itu harus selalu kita pertimbangkan. Jadi kita memiliki apa sih media kontemplasi lah. Dan itu syaratnya kita hatinya harus balance gitu ya. Jadi kita harus selalu memiliki balancing emosi gitu. Nah, salah satunya yang bisa kita tempuh sebagai seorang muslimah itu adalah memiliki waktu untuk self love dan self care.
Gitu, salah satunya dengan perawatan kecantikan. Kenapa? Makanya kenapa kita bisnis di bidang perawatan kecantikan? Karena yang pertama kebutuhan ya, kebutuhan dari dulu. Nah, saya senang banget nyalon gitu. Jadi kalau lagi bete, lagi minimal kita pijet aja. Pijet itu kan terus kayak jadi urat-uratnya kayak gitu-gitu kan jadi enak gitu ya. Dan setelah urat-uratnya enak, kita bisa berpikir lebih jernih, bisa melihat permasalahan lebih jernih, bisa menghadapi orang lain dengan lebih jernih kayak gitu sih tentunya. Next, tidak kalah penting apalagi ya. Next lagi, ya kayak gitu ya. Jadi ada nih nasihat dari Al Imam Ahmad bin Hambal dalam mencari istri. Jadi Al-Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, beliau berkata, jika seorang pria melamar seorang wanita, hendaklah menanyakan kecantikannya lebih dahulu. Jika wajahnya cantik, baru dia tanyakan tentang agamanya. Kalau agamanya baik, hendaklah menikahinya. Kalau tidak baik, maka dia menolak karena sebab agamanya. Jangan sampai dia tanya agamanya dulu. Kalau baik, baru tanya kecantikannya. Lalu karena ternyata dia tidak cantik, dia tolak. Sehingga menolaknya karena si wanita tidak cantik, bukan disebabkan karena agamanya yang kurang baik. Jadi itu adalah nasihat Imam Ahmad bin Hambal. Jadi ya sebagai seorang muslimah, selain kita mempersiapkan secara akhlak, secara iman, tidak kalah penting itu adalah persiapan fisik gitu ya. Karena ada satu pepatah, suami menata karena terpikat outer beauty, tapi suami terikat karena terikat inner beauty. Suami menata karena terpikat outer beauty. Jadi laki-laki itu adalah makhluk visual gitu ya. Mestinya gitu ya. Kesan pertama itu harus baik gitu ya. Jadi kalau sahabat muslimah itu tahu Rumaiso ya, gitu saya pernah diskusi sama yang ini ya ustazahnya di Rumah Iso yang Biro Jodoh ya, ini Ustaz Abdul gitu kan. Nah, banyak yang mental pada saat taaruf itu. Kenapa gitu ya? Pada saat taaruf kan kadang-kadang taaruf online itu lewat Zoom ya gitu ya. Jadi si muslimahnya itu nggak mempersiapkan. Misalnya taaruf itu nanti pakai mukena, ada nggak itu pakai mukena? Gitu kan? Itu mukena. Kemudian picel gitu ya. Nah, itu kan kurang kurang elit ya gitu ya. Nah, itu kan harus dipersiapkan. Bagaimana kita bisa mempersiapkan, terutama juga yang nggak kalah penting adalah persiapan terkait dengan fisik atau kecantikan. Mas, setuju nggak sih? Setuju nggak sih ya? Ya, apa nih? Menyiapkan kesehatan fisik sebelum memasuki pernikahan. Ya, jaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Nah, biasanya gitu ya kalau mahasiswa ya, agensi gitu kan sukanya makan makanan yang junk food gitu, fast food gitu kan. Kemudian yang sebelah-sebelahan ya. Kemudian yang mie gitu ya. Boleh nggak sih? Boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Karena biasanya gitu ya, banyak kasus gitu kan. Nah, saya banyak ketemu para muslimah, itu ternyata kalau haid itu sedikit banget sampai nggak bisa bangun. Nah, kadang-kadang gitu ya, ada banyak yang dicek itu ternyata ada kisahnya, ada endometriosisnya, dan kenapa? Ya karena banyak makan makanan yang nggak sehat gitu ya. Karena sebenarnya kan apalagi perempuan ya, kita itu punya bakat untuk tumor, bakat untuk kanker. Nah itu kalau kita kasih makan dengan MSG lah, dengan makanan-makanan itu dia tubuh gitu ya. Nah itu kan jadi membesar jadi kis dan segala macam. Jadi penting banget ya. Biasakan pola hidup sehat, perhatikan kesehatan reproduksi gitu kan. Kemudian kalau misalnya ada keluhan haid yang berlebihan, mendingan ya bisa diperiksakan ya sebelum sebelum apa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian rawat diri dan kebersihan badan ya. Jadi minimal itu kita menjaga diri kita dari bau mulut dan bau badan ya. Karena ada istri yang diceraikan itu karena bau badan. Jadi benar-benar benar-benar harus kita jaga ya dari sekarang gitu ya dari dan bau badan itu kadang-kadang akibat akibat makanan juga gitu akibat pencernaan yang tidak sehat itu juga bisa menimbulkan bau badan dan bau mulut gitu ya. Nah itu benar-benar harus kita jaga gitu apalagi nanti ketika kita sudah menikah gitu ya menikah itu kan nanti hidup bareng lah kedekatan lah jadi ya harus menjaga jangan sampai kita menimbulkan rasa nggak nyaman kepada suami, kepada orang-orang di sekitar kita, dan itu dilatih dari sekarang. Kemudian
pastinya gitu ya perawatan kecantikan yang sesuai dengan kaidah syariat gitu ya. Jadi Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kemudian salah satu ciri isi solihat tadi yang sudah disebutkan di awal adalah menyenangkan jika dipandang. Jadi penting banget bagi seorang muslimah itu untuk merawat kecantikannya. Maka dari itu alhamdulillah ya. Jadi pengalaman 15 tahun merawat kecantikan muslimah, kami menerbitkan buku ya dengan judul Hijrah Cantik Muslimah, di mana hijrah itu adalah berpindah dari yang tadinya belum taat menuju yang lebih taat. Hijrah dari yang sebelumnya melakukan hal yang tidak diridhoi sama Allah menjadi melakukan hal-hal yang diridhoi sama Allah. Dan hijrah itu bukan hanya terkait dengan penampilan, tapi hijrah itu termasuk dalam urusan kecantikan. Pada itu, kalau kita mengambil tagline itu adalah hijrah cantik muslimah. Apa yang kita hijrahkan? Hijrahkan mindset kita, niat kita, dan cara kita. Karena apa? Karena semua yang kita pakai di kulit kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Allah bilang dalam surat apa? Dalam surat Fusilat ayat 20 sampai 22 gitu ya. Jadi itu ya bagi teman-teman yang ingin untuk tahu panduan kecantikan syariat bagi seorang muslimah itu nanti bisa punya bukunya ya buku Hijrah Cantik Muslimah ya dan untuk untuk yang Zoom kali ini gitu ya insya Allah akan mendapatkan special price gitu ya di kalau kita jual itu 99 tapi khusus untuk yang itu Zoom ini nanti bisa mobil panitia itu bisa dapat harga di 65.000 gitu ya untuk kita tahu panduan gitu ya panduan seorang muslim dalam merawat kecantikan gitu termasuk di situ juga kita membahas tentang cantik tanpa ain gitu ya karena sekarang kan banyak juga yang kena ain ya jadi bagaimana kita bisa membentengi diri kita dari penyakit ain. Next. Udah habis ya waktuku ya. Apaan? Iya, Ustazah, Yes, sekiranya boleh. waktunya mungkin tadi Habis maksudnya ya sampai jam karena panjang banget karena memang ininya jadi aku ini dikit lagi sih ya ini bisa dibaca sendiri indikator perbedaan ingin menikah versus siap menikah ya boleh dibaca ya. Next, itu ada lagi, masih ada lagi. Nah, ini ya, jadi kita harus siap menikah, bukan hanya ingin menikah. Ya, jadi ini bisa di apa dilihat ya. Kira-kira kita sudah siap menikah atau hanya sekedar ingin menikah. Gitu ya, sahabat muslimah semua ya. Karena temanya bagus, kemudian juga materinya panjang, jadi mungkin belum bisa kita sampaikan semuanya. Tapi insya Allah sudah cukup lah, sudah sedikit cukup untuk mengakomodir kebutuhan atau mengakomodir persiapan yang sahabat muslim harus siapkan sebelum dihalalkan. Gitu ya, gitu. Baik, terima kasih ya. Saya tutup dengan Alhamdulillah dan kemudian istighfar, kemudian doa penutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada MC. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah. Insya Allah, jazakillah khair untuk Ustazah atas pemaparan yang begitu luar biasa dan menginspirasi sekali. Dan sekarang kita masuk ke sesi yang ditunggu teman-teman nih, yaitu sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang bertanya, boleh raise hand atau boleh ketik pertanyaan di kolom chat ya. Tapi nanti akan saya bacakan. Dan untuk yang mau langsung bertanya atau diutamakan nih, bisa langsung raise hand. Wah, banyak sekali ya, Masya Allah. Soalnya temanya ini kan ya, temanya memang relate gitu ya dengan semuanya kali ya. Masya Allah. Kita pilih dulu ya, Kak Suatan Hasanah dulu. Boleh langsung unmic. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Ho sudah memberikan kesempatannya kepada saya. Dan makasih juga nih untuk Ustazah. Materinya mungkin saya barusan join ya Kak Ustazah ya, karena memang baru balik juga gitu. Cuma terakhir kan tadi saya sempat membaca tentang siap nikah dan ingin nikah begitu kan ya. Nah, sebenarnya sih kayak bisa dibilang sama Ustazah tadi gitu, sebelumnya gitu.
Mungkin karena relate seperti itu ya Ustazah ya. Hmm. Itu ada salah satu ucapan seseorang yang saya dapatkan, yang saya terima gitu. Hmm. eh Dia sempat berkata seperti ini, nanti kalau saya diburu-burui sama orang tua gitu, saya akan Hmm. langsung menghubungi kamu dan saya akan langsung melamar kamu seperti itu. Terus saya Hmm. kembalikan, saya bertanya, apakah kamu sudah siap untuk menikah? Seperti itu. Hmm. Jawaban dia itu yang membuat saya sedikit ragu, Ustazah. Jawabannya dia itu, bukankah seorang laki-laki itu siap tidak siap, semuanya harus siap seperti itu. Terus Siap tuh. Hmm. menurut Ustazah, saya harus bagaimana nih Ustazah sama dengan jawaban yang seperti itu gitu. Tapi dalam hati memang saya merasa ragu gitu. Tapi menurut Hmm. Ustazah sendiri itu bagaimana sih Ustazah? Apakah dia beneran siap atau hanya ingin saja gitu Ustazah? Terima kasih Ustazah. Ya, terima kasih. Ini langsung dijawab atau seperti apa gitu ya? Langsung Ya, dijawab aja ya, biar langsung dijawab aja ya kali ya. Silakan Ustazah. Iya, iya, Silakan iya. Ustazah. Jadi yang kan kita memang kalau mau milih pasangan ya, itu kan pasangan yang akan menemani seumur hidup gitu kan, dan nggak boleh sembarangan juga kan. Jadi jangan sampai lah ya apa para muslimah awat gitu kan yang memang sudah apa ya pengen maksudnya kayak pengen menikah, kemudian ingin mendapatkan suami yang soli, kemudian untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan insya Allah keluarga itu bisa bermanfaat untuk umat. Jadi benar-benar kita harus bijak gitu ya. Apa ketika kita dihadapkan dengan lamaran gitu ya, lamaran seseorang laki-laki yang akan melamar kita kayak gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah kita harus periksa dan cermati agamanya gitu kan. Karena kan sekarang banyak ya yang kayak kelihatan alim gitu kan ya, kayak kelihatan alim tapi ngajak pacaran gitu kan, kayak gitu kan. Nah itu kan seperti itu ya. Jadi periksa dan cermati agamanya. Kemudian kita juga bisa berkonsultasi kepada orang tua, apalagi kita punya wali gitu ya. Kita punya wali orang tua gitu kan. Libatkan orang orang tua atau orang yang paham agama. Kemudian kita bisa mencari tahu tentang profilnya dari temannya, dari keluarganya gitu ya. Kita jadi jangan hanya melihat penampilannya, apalagi nanti kalau aku sudah diburu-buru orang tuaku, apa nanti aku akan melamarmu. Nah itu kan kayak kayak gimana sih gitu. Kalau misalnya dia siap menikah kan kenapa kenapa nggak sekarang kayak gitu ya kayak gitu kan. Kemudian ya, karena kita punya cara, Allah sudah mensyariatkan sholat istikharah, jadi sholat istikharah gitu ya. Insya Allah kalau misalnya belum diberikan kesempatan itu sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi gitu ya dengan tanpa kecenderungan gitu ya. Jadi terkadang kita sholat istihara itu udah cenderung gitu ya, udah cenderung ke satu hal itu. Tapi sholat istihara itu kita benar-benar lepaskan gitu, ya, lepaskan kemelekatan apa ya namanya. Kemelekatan itu adalah rasa ingin memiliki yang teramat sangat gitu ya. Kita lepaskan kemelekatan itu dan ternyata gitu ya, ternyata saya baru belajar kemarin bahwa ketika kita ingin mendapatkan gitu ya, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu hal, kita itu malah harus melepaskan gitu ya. Jadi itu adalah kemelekatan. Kemelekatan itu adalah menginginkan menginginkan banget sesuatu gitu ya. Tapi kita kadang tidak siap dengan apa yang Allah pilihkan untuk kita gitu loh. Jadi ketika kita sholat istikharah benar-benar lepaskan dari kecenderungan kemanapun gitu ya. Ya Allah aku pasrah gitu ya. Ketika pilihan ini baik untukku agamaku gitu ya, maka mudahkanlah. Tapi kalau misalnya pilihan itu tidak baik untukku dan agamaku, maka apa sih berikanlah keikhlasan untuk melepaskan kayak gitu. Jadi benar-benar sholat istikharah tanpa kecenderungan kayak gitu itu mungkin bisa menjadi salah satu ini ya. Jadi kita harus periksa dan cermati agamanya gitu kan ya. Kemudian eh ya katanya sih ya kalau melihat laki-laki yang soleh itu lihat dari sholat subuhnya gitu ya. Kita bisa spilah gitu ya sama mungkin teman-teman dekatnya, sama mungkin keluarga, dia subuhnya gimana sih di masjid apa enggak gitu ya. Kemudian apa dia dia itu kalau misalnya
seorang Iwan gitu ya, kemudian memang niat untuk dia baik gitu ya, maka dia tidak akan menunda sih, gitu. Dia tidak akan menunda untuk menikahi gitu. Itu memang dia punya alasan yang syar'i, misalnya yang studi gitu ya. Dan dan biasanya itu kan apa ya, kayak harus ada akad ya. Maksudnya ini sudah menunggu tuh berapa tahun, kayak gitu, atau berapa lama gitu ya. Jadi nggak kayak 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 digantung gitu ya. Dan jangan jadi perempuan jangan mau digantung gitu. Gitu sih. Oke, Oke ya. terima kasih banyak Iya. Ustazah atas jawabannya. Oh, sama-sama. Baik, kita ke penanya selanjutnya. Ya, Ustazah, eh, langsung ke Kak Devi. Bisa langsung on mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suaraku terdengar? Nah, jelas banget. Izin Waalaikumsalam. bertanya, Ustazah. Iya, iya, iya. Eh, s- Silakan. Sebelumnya, sebentar. Sebelumnya saya pernah mengalami masa-masa jahiliyah dulu ya, Ustazah. Jadi, tapi setelah itu saya mencoba menyembuhkan luka saya sendiri. Udah coba ke psikolog segala macam. Terus kayak Hmm. saya merasa luka saya tuh belum sembuh-sembuh gitu. Nah, eh, terkait dengan kesiapan tadi, tapi di sisi lain saya udah mulai merasa ada keinginan lagi untuk menikah gitu di usia yang saya sekarang 25 tahun. Nah, bagaimana saya melihat bahwa saya tuh siapnya tuh kapan gitu? Maksudnya di sisi lain saya mulai membuka hati kayak melihat dulu tuh saya kenal dengan laki-laki yang tidak baik dari segi agamanya pun maupun dari sikap yang kesehariannya gitu. Emang jauh dari nilai-nilai Islam. Nah, di lingkungan saya sekarang itu setelah saya melihat-lihat ternyata dari dulu awal-awal saya kerja itu gak pernah notice sama sekali sama orang ini. Ternyata Hmm. pas dilihat-lihat saya mulai mempelajari bagaimana kriteria laki-laki yang cocok dijadikan sebagai suami itu ternyata eh, Masya Allah ada di orang ini gitu. Tapi dari segi fisiknya atau dari ada sifat-sifat yang saya merasa tuh eh, dia bukan laki-laki yang maksudnya saya kurang tertarik aja gitu. Dari awalnya kurang tertarik, tapi pas dilihat-lihat kayak misalnya dia sholat subuh, sholat sholat berjamaahnya tuh di masjid, terus sebelum sebelum azan itu udah ngajak temennya untuk ke masjid, atau kayak misalnya tidak merokok atau yang lainnya tuh sesuai dengan kriteria saya gitu. Cuman mungkin dari segi fisik atau yang lainnya tuh saya merasa tidak tertarik gitu. Nah itu sebenarnya gimana caranya kayak gimana ya? Yang tadi pertamanya tadi pertanyaannya yang siap itu ya Kak. Ya Ustazah. Yang keduanya kayak bagaimana cara mengubah mindset saya bahwa ya harusnya tuh gak cuma dilihat dari fisiknya gitu, tapi dari segi lainnya tuh melihat laki-laki ini tuh dari segi agama dan lain-lainnya gitu Kak. Di Ustazah. Maaf ya. Baik, baik. Ya, di sini ada ya. Apakah seorang perempuan boleh menolak jika ada laki-laki soleh yang melamar, gitu kan ya? Jadi perempuan itu diberikan hak untuk menerima atau menolak lamaran, walaupun pelamarnya itu orang soleh. Perempuan tetap memiliki hak atas pilihan hidupnya selama alasannya syar'i dan bijak, bukan karena hawa nafsu semata, gitu ya. Prinsipnya itu, gitu ya. Jadi coba lagi kita Mbak Devi gitu ya, coba lagi untuk kaji lagi gitu kan, kaji lagi apa seperti apa gitu ya. Dan memang kan seharusnya kan kita mengutamakan dari agamanya gitu ya, agamanya gitu. Tapi tidak tidak masalah juga, maksudnya diperbolehkan juga ketika dari sisi fisik gitu ya, dari situ kan kita kan akan hidup sepanjang usia gitu kan ya, dari sisi fisik dan memang benar-benar nggak srek itu ya nggak usah dipaksa gitu ya. Tapi kalau misalnya memang masih kayak ditimbang-timbang gitu ya, baik sama buruknya itu tuh kayak baik baik lebih banyak baiknya, nah itu kan bisa kita sholat istikharah, kemudian kita coba melihat lagi sisi-sisi baiknya gitu ya. Kalau masalah fisik itu kan
bisa dipermak ya gitu, nanti ke depan bisa dipermak gitu kan, secara fisik bisa dipermak gitu ya, maksudnya bisa apa ya, kalau ibaratnya ada dananya itu juga bisa kelihatan gitu ya gitu kan. Jadi yang paling penting dari agamanya, kemudian tanggung jawab. Jadi kalau laki-laki itu memang harus yang pertama itu adalah tanggung jawab, kemudian jangan mencari laki-laki yang marah gitu ya, jadi yang sabar gitu ya, karena kan pastinya kan kita hidup gitu kan, kita hidup kan akan berhadapan dengan banyak perbedaan gitu ya. Kalau misalnya kita dapat suami yang gak sabaran gitu ya, atau pemarah gitu kan, itu kan luar biasa, nanti kan akan bukan nyamannya gitu ya. Jadi kalau masalah-masalah prinsip itu tuh apa lebih baik, lebih banyak kebaikannya. Ya mungkin kalau masalah fisik itu mungkin bisa di ini ya, bisa coba kita terima kayak gitu ya. Saya coba kita terima. Tapi ketika pun memang dan kita lihat, oh aku alasan menolak itu syar'i nggak sih gitu ya, syar'i nggak sih, atau hanya karena hawa nafsuku ya gitu kan, dan sebenarnya itu ini sudah kriteria ideal nih untuk menjadi calon suami gitu. Ya coba untuk istiharah lagi gitu, istiharah lagi gitu, istiharah lagi dalam dalam apa melepaskannya gitu ya. Jadi istiharah itu tidak ada kecenderungan apa-apa. Makanya ya Allah, serahkan kalau misalnya ini baik, mudahkanlah, bukakanlah hatiku, tapi kalau misalnya itu nggak baik ya jauhkanlah kayak gitu. Jadi benar-benar kita minta apa, minta pilihannya Allah ya, Allah yang memilihkan gitu ya. Dan masalah sakit hati gitu ya, maksudnya sakit sakit hati gitu ya, harus coba untuk dirilis gitu ya, coba dulu dirilis kayak gitu kan, karena itu nanti takutnya nanti akan berimbas ketika kita sudah berumah tangga kayak gitu. Jadi kita setiap peristiwa yang tidak baik gitu ya, kalau kita renungkan lagi, renungkan lagi, renungkan lagi, biasanya itu akan membawa kita ke kebaikan. Alhamdulillah sih, kalau kita sudah lama gitu, alhamdulillah ya, aku nggak jadi sama dia gitu. Alhamdulillah ya, aku diberikan jalan ini gitu. Pasti akan ada suatu kebaikan, kebaikan, kebaikan. Nah, itu terus kita ingat-ingat gitu kan, ya Allah alhamdulillah gitu ya, aku misalnya ada kejadian itu sehingga akhirnya aku menjadi seperti ini. Jadi kita terus hikmati gitu ya, kita terus hikmati sehingga akhirnya kita bisa melepas rasa sakit itu gitu ya, pastinya nggak akan lupa gitu ya, dan kita nggak akan bisa lakukan peristiwa yang menyakitkan apapun, dan itu kan pasti akan kadang-kadang itu kan muncul tuh kayak kayak apa, kayak tulisan berjalan gitu kan. Nah ketika tulisan berjalan itu jangan dikasih emosi, jadi kita kebawa lagi udah terus aja kayak gitu. Dan insya Allah ketika memang sudah menemukan pasangan yang tepat, kemudian kita kita apa benar-benar komunikasi lagi, kita mencari sisi-sisi baik gitu ya, jangan jangan fokus kepada hal yang kita tidak suka, kita fokus cari sisi-sisi baik, kemudian coba gitu ya, menyatukan gitu ya, menyatukan perbedaan. Oh nah ini banyak hal gitu, akhirnya kan banyak klop-klop-klopnya, akhirnya kayak fisik itu bisa ini kok, bisa apa, bisa akhirnya bisa ketutup gitu ya kalau dia hak yang baik dari seorang suami ya. Semangat ya. Jazakillah ya Ustazah. Semangat insya Allah ya. Alhamdulillah. Baik, bisa langsung ke penanya berikutnya, Kak Imu. Bisa panik. Bismillah, Assalamualaikum Ustazah. Ya, salam. Assalamualaikum Ustazah. Izin bertanya. Jadi tadi terakhir di quote saya sempat baca, jangan menikah kalau mental belum siap. Nah, pertanyaannya, eh, saya tuh pribadi udah belajar tentang, udah menyiapkan tentang pernikahan dari balik lah ya. Nah, sampai sekarang Hmm. ini, tapi selalu ada struggle gitu dari lingkungan. Nah, sampai keluarga tuh bilang, nggak ada yang benar-benar siap untuk menikah. Jadi jalani aja dengan Bismillah. Nah, kalau kayak gitu bagusnya gimana ya, Ustazah? Mhm. Mungkin ada bisa ditampilkan lagi ya tadi yang slide saya, indikator perbedaan ingin menikah versus siap menikah. Itu coba kita bahas lagi dikit ya tadi ini. Iya, pastinya memang kesiapan itu by proses gitu ya, tapi minimal gitu ya kita
yang dasar-dasar lah gitu ya, dasar-dasar kita sudah kita siapkan kayak gitu. Nah ini yang nomor satu apa nomor satu ya, ingin menikah adalah sekedar ingin karena melihat orang lain menikah merasa iri atau takut terlambat gitu ya. Kalau siap menikah gitu ya kita sudah memahami bahwa menikah itu adalah ibadah dan itu adalah pelajaran sepanjang hidup amanah besar gitu ya. Berarti kita sudah siap nikah. Kemudian kalau yang ingin menikah itu hanya fokus kepada acara gaun prewedding, ketika kita sudah siap menikah fokus kepada bagaimana membangun keluarga sakinah taat syariat dan siap menghadapi suka dan duka. Kemudian kalau ingin menikah gitu ya, hanya ingin memiliki teman hidup dan merasa diperhatikan. Kalau misalnya siap menikah adalah siap menjadi teman hidup, pendukung dan penolong dalam kebaikan dunia akhirat. Kemudian yang keempat, kalau ingin menikah belum mengenal ilmu dan kewajiban suami istri, kalau sudah menikah, siap menikah dan sudah belajar ilmu rumah tangga. Tapi kan sekarang di KUA pun juga sebelum menikah kan ada kayak pranikah gitu ya. Dan ini bisa dipelajari gitu, baca di buku, terus di bukunya juga banyak rumah tangga, fikih-fikih rumah tangga dengan kewajiban masing-masing kayak gitu kan. Next. Kemudian masih belum bisa mengontrol emosi, mudah baper, cemburu, berlebihan kayak gitu ya. Nah, ini kita nah kalau kalau yang hal simpel seperti ini gitu kan, itu kan bisa kita pelajari by proses gitu ya. Tapi minimal kita sudah siap bahwa dalam pernikahan itu kita harus bisa mengontrol emosi. Bagaimana caranya mengontrol emosi? Ya, kita belajar untuk prasangka baik gitu ya. Prasangka baik gitu ya. Kenapa? Prasangka baik itu sangat penting karena prasangka kita itulah yang akan nanti akan menentukan kehidupan kita. Kalau kita berprasangka, misalnya kita berprasangka bahwa kita itu belum siap menikah, maka kita akan tidak akan pernah siap menikah gitu. Jadi kita prasangka Bismillah, saya siap menikah dan saya akan mempersiapkan pernikahan saya gitu. Kemudian kita mulai belajar, ya belajar ngontrol emosi, belajar caranya husnuzon, bisa kompromi gitu ya. Kemudian ini tadi ya, kalau hanya sekedar ingin menikah adalah mencari pasangan yang sempurna tanpa kekurangan gitu ya. Padahal nggak ada yang sempurna. Jadi siap menerima pasangan dan kelebihan dan kekurangannya. Kemudian yang ketujuh, kalau siap menikah itu mengutamakan ridho orang tua sebagai bagian dari ridho Allah. Kemudian yang siap menikah, siap menghadapi ujian rumah tangga. Kalau siap menikah juga sudah mulai persiapkan diri secara finansial, mental, dan tanggung jawab lahir batin. Kalau siap menikah, menjadikan pernikahan sebagai jalan ibadah dan sarana meraih surga. Gitu ya. Jadi siapa tadi yang bertanya, gitu ya. Coba kita cek indikator-indikator ini dan semua indikator ini bisa dipelajari. Gitu. Jadi jangan takut, gitu ya. Jangan takut untuk mulai gitu ya mempersiapkan pernikahan gitu ya dan insya Allah gitu ya bisa dilakukan dengan waktu yang tidak terlalu lama. Yang paling penting itu tadi kita sudah bisa mendefinisikan bahwa kita ini siap belajar loh, bukan hanya sekedar pingin kayak gitu. Ya, setuju ya? Baik, Ustazah. Terima kasih. Syukran jazakillah khair. Oh, iya, Ki. Mungkin ke penanya selanjutnya, Kak Husnun Azizah, bisa unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal. Alhamdulillah saya ini sebagai seorang istri yang LDR sama suami. Mungkin saya yang mau tanyakan bagaimana untuk menjaga hati dan apa yang harus dilakukan ketika LDR sama suami. Terus yang terus saya yang mau saya tanyakan, saya ada adik saya yang usia sudah menurut saya udah anggap matang 27 tahun. Saya ingin kayak pengen menjadi perantara dalam ta'aruf. Kan sebelumnya alhamdulillah saya ta'aruf. Ingin juga adik saya ta'arufkan dengan tetangga itu bagaimana hukumnya ya, Ustazah? Ya, Adik kandung ya? itu ya adik kandung. Iya, mungkin Mbak, itu saja pertanyaan saya. Sebelumnya jazakillah khair, Ustazah. sama ya. Jadi bagaimana menjaga hati gitu ya untuk apa ketika kita LDR ya, terus long distance relationship. Jadi suami dan istri itu berjauhan. Cuma yang pertama itu harapannya gitu ya, harapannya LDR itu nggak selamanya gitu ya. Jadi harus ada
harus ada komitmen-komitmen untuk akhirnya itu bisa bareng-bareng gitu ya. Tapi kalau misalnya kaderullah rezekinya masih di tempat yang jauh gitu ya, berarti kita sebagai seorang istri itu harus benar-benar bisa menjaga hati. Nah, ininya bagaimana gitu ya? Saya coba baca Quran ya. Saya lihat Quran surat Fusilat 23 dan Az-Zariyat 23. Ya, jadi dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 23 gitu ya, itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu sehingga jadilah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Ini mungkin ayat ini bisa kita tempel gitu ya. Bisa kita tempel bahwa ketika kita tidak berhati-hati dengan prasangka kita, ya terutama untuk bagi yang LDR, maka sebenarnya prasangka kita itulah yang akan membinasakan kita. Maksudnya bagaimana? Ketika seorang istri, suaminya jauh gitu ya, dia was-was gitu. Nanti jangan-jangan suamiku di sana itu nanti sama siapa? Nanti jangan-jangan suamiku di sana itu nanti ada apa-apa, ada celaka segala macam. Nah, dugaan-dugaan itu ternyata itu yang akan membinasakan kita sendiri. Jadi benar-benar kita harus menjaga prasangka kita. Itu harus benar-benar selalu baik, baik, baik. Karena apa? Karena itu tadi. Berarti ketika kita berprasangka kepada orang lain, lah berprasangka kepada keadaan, berarti sama saja kita berprasangka kepada Allah. Jadi titipkan suami kita gitu ya kepada Allah gitu ya. Ya kita berdoa karena kita kan ibu nggak bisa berbuat apa-apa karena jauh gitu ya. Yang paling jaga prasangka. Jadi ketika kayak misalnya karena kita sekolah gitu ya, kemudian kita ada, waduh nanti kalau anakku sekolah nanti dia jatuh gitu ya. Tanpa sadar kita itu sudah mengirimkan gitu frekuensi untuk menjadikan hal tersebut itu nyata. Jadi ngeri banget gitu. Ada lagi kalau misalnya kita buka di Az-Zariyat ya, Az-Zariyat 23, 4123 sama 5123. Nah ini ya, ini bisa benar-benar ditempel ya, karena ini biasanya penyakit perempuan ya sukanya itu zone nggak menjaga prasangka ya jadi ya 23. Nah ini ya, sesumaka demi Tuhan langit dan bumi sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti akan nyata seperti halnya kamu berucap. Nah, prasangka prasangka itu kan di sini ya di hati ya, prasangka zone gitu ya, dan Allah kan juga sudah menyatakan dalam surat Al-Hujurat, berhati-hatilah dengan prasangka karena sebagian prasangka itu dosa. Nah biasanya zone itu kan didahului di hati kita, di hati pikiran perasaan, terus naik ke perasaan, terus akhirnya itu terbersih di ucapan. Nah, ketika kita sudah mengucap, itu kan sama dengan doa. Itu sama dengan doa dan Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Jadi kalau kita itu tidak menjaga perasaan kita, menjaga zone kita gitu ya, maka dan secara ilmiah itu dibuktikan. Jadi gitu ya, ada sebuah penelitian gitu ya bahwa tubuh manusia itu terdiri dari dua badan. Yang pertama adalah badan seluler dan badan bioplasmik gitu ya. Badan seluler itu adalah badan yang kayak badan kita. Nah, badan bioplasmik itu adalah kalau orang bilang itu aura. Nah, aura itu eh, terpancarnya itu dari mana? Dari hati. Jadi kalau hati kita itu sedih, hati kita itu marah, hati kita itu takut gitu ya, maka secara langsung ya kita itu sudah mengirimkan frekuensi ke alam semesta yang akan menarik hal yang sama gitu ya. Jadi kalau hati kita, dan itu dibuktikan sama sama ilmuwan barat juga gitu ya, bahwa hati kita itu memiliki frekuensi gitu ya, dan frekuensi itu akan menarik frekuensi yang sama. Nah, alam semesta itu eh, bagian terkecil dari benda itu bukan atom tapi adalah energi dan frekuensi. Nah, frekuensi itu akan menarik hal yang sama. Jadi ketika kita itu takut, ketika kita itu sedih, ketika kita itu marah, maka akan menarik benda-benda yang bikin marah, orang-orang yang bikin marah, peristiwa-peristiwa yang bikin marah. Jadi hati-hati dengan rasa sakit, apalagi bagi bunda-bunda yang memang Allah menakdirkan itu saat ini itu dalam LDR gitu. Jadi harus benar-benar yang pertama harus kita jaga dengan perasaan kita. Misalnya kita, ucapan kita, hati kita gitu ya, dan kita ini tidak ada bisa kita lakukan selain kita berdoa. Kita berdoa, titipkan suami, gitu, titipkan suami kepada Allah, gitu, jaga dia, gitu ya. Kemudian kita perbaiki prasangka kita, gitu ya, gitu ya. Kemudian
bagaimana hukumnya untuk menjodohkan gitu ya. Yang paling penting menjodohkan itu kan kalau misalnya memang sama misalnya kita menjodohkan seseorang gitu, tapi memang memang kan kadang kan konsekuensinya itu kan nggak mudah ya karena pastinya kan nanti kalau misalnya ada apa-apa kan tapi ya Bismillah gitu ya karena menjodohkan menaklukkan orang itu pahalanya luar biasa kan gitu ya jadi kita bisa apa bisa menjadi fasilitator lah jadi fasilitator ya kita minta CV-nya dari yang perempuan dari laki-laki kemudian kalau menurut kita cocok gitu ya bisa kita pertemukan kemudian di situ ya ya mereka kan kayaknya nanti akan memutuskan sendiri gitu ya jadi tetap, tidak ada pemaksaan gitu ya dan tetap melalui cara-cara yang syar'i gitu ya kayak gitu dalam menjodohkan dalam atau menarufkan kayak gitu dan ketika pun tidak jadi ya kita nggak apa-apa gitu ya karena memang memang mungkin mungkin ada ketidakcocokan atau seperti apa gitu ya. Jadi kita kita memberikan ruang kepada baik si perempuan maupun laki-laki untuk bisa saling mengenal gitu ya, bisa saling itu sehingga ketika Allah menakdirkan akhirnya jadi, alhamdulillah kalaupun enggak ya nggak apa-apa gitu. Ya kitanya jangan singgung gitu ya kalau misalnya jadi kita ternyata nggak jadi sama yang orang kita jodohkannya nggak apa-apa karena kan dia perempuan itu melihat untuk menolak kan gitu. Yang paling penting ini tadi juga ada pertanyaan gitu ya. Ada untuk menolak lamaran itu ya santun lembut dan tanpa menyakiti hati, hindari kalimat kasar atau menyudutkan, hindari merendahkan atau membuka aib, tidak boleh menyebarkan kekurangannya kepada orang lain, cukup disimpan antara pihak yang berkepentingan. Itu adalah adab untuk menolak lamaran. Gitu. Ya. Cukup ya. Kak siapa tadi yang Siap. bertanya? Insya Allah ya bisa dipahami ya. Pokoknya jaga prasangka, jaga hati gitu ya. Itu tadi bisa saya juga sampai kadang nempel itu 4123, 5123, Fusilat 23 sama 51 sama Azariah 23. Itu benar-benar insya Allah kalau kita praktekkan itu akan menyelamatkan kehidupan kita. Karena kehidupan kita itu tergantung kepada prasangka kita. Gitu. Karena kan Allah sesuai dengan prasangkaan hambanya kan. Gitu. Jadi kita prasangka yang baik-baik, berpikir yang baik-baik, berperasaan yang baik-baik gitu. Di apapun kondisinya. Insya Allah kalau kita itu berpikiran, perasaan yang baik, kejadian-kejadian yang tidak baik itu akan jadi baik kalau kita itu selalu berprasangka baik. Ya, Baik, Mungkin Ustazah. satu, nah, satu pertanyaan lagi mungkin ya Ustadzah. iya, Bisa langsung ke Kak Lia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah izin bertanya. Ini aku ada dua pertanyaan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, yang pertama, ketika misal kita udah siap buat nikah ya Ustazah, terus bagaimana cara ikhtiar kita dalam menemukan jodoh? Apakah kita bisa mendatangi seorang ikhwan yang dirasa soleh menurut kita atau kita sebagai pihak perempuan bisa mengajak ta'aruf terlebih dahulu? Hmm. Untuk pertanyaan yang kedua, aku kan pernah baca quotes yang pernah apa lewat ya di sosial media. Fitrah kurang lebih kayak gini. Fitrah wanita itu ingin dilihat dan fitrah laki-laki itu ingin melihat. Terus kan salah satu kriteria memilih pasangan itu salah satunya karena kecantikan ya Ustazah. Terus kadang suka ada rasa pengen dilihat menarik gitu sama laki-laki. Terus kita tuh kayak berdandan berlebihan mungkin. Nah, bagaimana cara mengatasinya dan apa hukum berdandannya Ustazah? Karena kan kalau semisal kita tuh kayak tertutup kayak gitu, kayak nggak menarik itu buat laki-laki, mohon maaf banget Ustazah. Terus kayak kelihatan lebih tua kayak gitu sih Ustazah. Terima kasih. Oke. Kak, ada ini sih, ada di presentasi yang terakhir, mungkin boleh di ini, itu ada
sebagai wanita apakah hanya menunggu lamaran atau boleh mencari juga? Itu ada tuh materi saya, mungkin bisa kita bahas. Ya, ini ya. Sebagai wanita, apakah hanya menunggu lamaran atau boleh mencari juga? Hukum dasarnya dalam Islam, wanita tidak dilarang untuk menyampaikan keinginan menikah kepada laki-laki yang solih dengan cara yang syar'i, mulia, dan menjaga izah diri. Ini kisahnya adalah di Sayyidah Khadijah ya, istri Rasulullah gitu ya. Beliau kan menyampaikan keinginannya melalui perantara Nafisah binti Munya untuk melamar Nabi. Next, ada lagi. Nah, kemudian bagaimana caranya seorang wanita menyampaikan keinginan menikah? Yang pertama bisa melalui perantara ya, orang tua kandung, terutama ayah dan ibu, ustazah atau guru agama yang bijak, sahabat terpercaya yang amanah, kakak atau adik kandung bila memungkinkan. Nah, kayak tadi mau menikahkan, mau menaarufkan kakak itu bagus banget gitu kan. Kemudian yang kedua dengan isyarat halus atau khitbah tidak langsung ya. Memberikan kode secara sopan di obrolan syar'i, menyampaikan tentang kriteria calon suami yang diinginkan lewat orang terdekat. Kemudian yang ketiga melalui media amanah. Misalnya saat ini ada beberapa komunitas taaruf atau perjodohan yang terkelola syar'i dan terpercaya di bawah bimbingan ustadz dan ustazah gitu ya. Jadi ini adalah beberapa gimana cara wanita menyampaikan keinginan untuk menikah gitu ya. Dan tadi yang pertanyaan kedua adalah bagaimana ketika kita ingin kelihatan cantik di depan laki-laki. Nah itu kita harus istighfar gitu ya. Karena memang perempuan itu boleh kelihatan cantik gitu ya, boleh berdandan. Itu yang pertama di depan suami, kemudian untuk diri sendiri ya. Kemudian yang ketiga itu di depan perempuan-perempuan, maksudnya di depan sama perempuan itu boleh dandan gitu kan. Dan ketika pun apa bermajelis seperti ini kan nggak apa-apa gitu ya, kita sama perempuan terus kita dandan gitu nggak apa-apa, tapi memang tidak diperbolehkan untuk ingin dilihat cantik untuk laki-laki terutama yang bukan mahram. Dan insya Allah gitu ya, dan walaupun kita itu apa tidak tidak ada keinginan untuk maksudnya kita itu tidak mau dilihat laki-laki, tapi tetap kita harus merawat kecantikan gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena cantik itu adalah yang C itu cintai diri ya, atau self love. Kemudian A-nya itu adalah aktualisasi diri, N-nya itu nyaman dan percaya diri, T-nya itu tuntutan pekerjaan, I ingin bahagikan suami, dan K karunia Allah yang harus disyukuri. Itu adalah definisi dari cantik. Nah, masuk dalam Islam pun juga perempuan itu harus cantik ya, maka dari itu kita harus merawat gitu ya, kita harus merawat jangan sampai walaupun walaupun tidak dilihat gitu ya, karena cantik itu adalah untuk diri kita, dan insya Allah ketika kita benar-benar menjaga diri kita, kemudian menjaga halak kita, kemudian kita uh, apa menyampaikan keinginan menikah dengan cara yang baik, Allah itu akan menuntun jodoh kita gitu ya. Dan insya Allah ketika akhirnya kita bertemu dengan jodoh kita dan kita sudah merawat kulit kita, merawat kecantikan kita dengan cara-cara yang syariat gitu ya, insya Allah akan ini ya. Nah, calonnya pun juga akan, masya Allah gitu ya. Ternyata istriku cantik sekali, gitu. Ya. Jadi, karena perawatan kita merawat kecantikan itu untuk bersyukur gitu ya. Karena dalam surat Fatirah ayat 4 gitu ya. Niat orang muslimah untuk merawat kecantikannya adalah sebagai rasa syukur karena Allah itu sudah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kalau sudah diciptakan sebaik-baiknya, berarti harus disyukuri. Disyukuri dengan cara dirawat. Dirawat tetapi harus yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariat gitu ya. Dan tadi kan ada sebuah riwayat gitu ya, tuntunan dari Imam Ahmad Hambali gitu ya, supaya apa? Supaya kalau menolak itu alasannya itu bukan karena kecantikannya tapi karena agama. Jadi mendingan laki-laki itu kalau mau memilih istri tanyain dulu dia suka nggak dengan kecantikannya. Kalau suka baru lanjut agamanya. Kalau agamanya nggak bagus baru dia nggak jadi. Tapi kalau agamanya bagus dia jadi. Jangan sampai yang pertama ditanyakan agamanya gitu ya, bagus ya, agamanya bagus gitu ya, tapi saat tanya eh, dia nggak suka dengan kecantikannya, dia tuh nggak jadi gitu loh. Itu maksudnya dari imam-imam Hambali kayak gitu. Jadi tetap agama yang nomor satu, tapi jangan sampai gitu, jangan sampai ketika sudah ditanya agamanya terlebih dahulu dan kemudian si laki-laki itu tidak suka dengan kecantikannya, dia tolak karena kecantikannya bukan karena agamanya gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya apa yang kelihatan cantik di depan itu istighfar gitu ya, dan itu
wajar sih, maksudnya manusiawi gitu, manusiawi ya tinggal kita astagfirullahaladzim, itu kita kembalikan lagi niat kita kan dan kita tetap cantik, kita tetap merawat gitu ya, dan insya Allah itu catatan cara cara kita untuk bersyukur atas kulit kita, atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, dan insya Allah Allah itu akan tambahkan nikmatnya dengan cara apa? Dengan kulit kita menjadi lebih sehat, lebih cantik, akhirnya kita menjadi pribadi yang memiliki vibrasi positif gitu ya, dan cantik juga gitu ya, sehingga insya Allah gitu ya, insya Allah jodoh itu akan datang ya, gitu itu kan datang yang terbaik kita ya, perbaiki diri kita. Baik, syukran Ustazah. Sama-sama. Alhamdulillah. Sangat Masya Allah sekali. Sebenarnya banyak sekali ya pertanyaan yang masuk, tapi Kalau nanti bisa disambung lagi gitu ya. Atau boleh boleh nge-DM ya, boleh DM Instagram gitu. Kalau masih ada pertanyaan, insya Allah saya bisa jawab. jangan lupa ya teman-teman untuk DM ke Instagramnya Ustadzah Febriana. Dan sekarang mungkin kita masuk ya ke sesi dokumentasi ya, biar kita jadi saksi gitu loh ya. Kita belajar bertumbuh di sini. Oke, untuk yang mau open cam silahkan dirapikan hijabnya biar kelihatan makin cantik dan sedihah. Insya Allah. Iya. Oke, sudah ya. Yuk, yang mau open cam, saya tunggu. Udah ya. Wah, kita hitung. Udah siap ya? Satu, dua, tiga. Pose yang cantik. Ya. Nah, udah ya. Indri, ini ada yang tanya Instagram saya, @indri.rcsm ya. Nanti kita juga sambung lagi satu rahimnya. Oke. Dan untuk teman-teman tadi ya, yang mungkin joinnya terlambat nih, untuk bisa itu ya, cek grup untuk reward Giveaway atau ya. hadiahnya ada di grup ya. Untuk syarat-syaratnya harus dipenuhi. Dan kita punya dua giveaway malam ini. Dan Insya Allah sekali Ustazah, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Sama atas materi terima semuanya. yang begitu sangat daging sekali. Dan banyak sekali sebenarnya penanyanya. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan Amin, 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 amal amin. jariah untuk Ustaz. Dan Alhamdulillah, intinya sekali lagi saya ucapkan syukran jazakillah khair ya Ustazah atas ilmunya. Mungkin Ya, terima kasih ya. Sisa ya. Semuanya, terima kasih. Jazakallah khair. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Ustazah. Dadah. untuk teman-teman semua, kita cukupkan malam ini dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman dan mohon maaf atas segala kurang untuk hari ini dan jangan lupa mengisi form seperti biasa ya. Berikan masukan untuk kakak-kakak solehah di sini biar bisa mengadakan kajian yang semakin membuat kita bertumbuh lebih baik lagi. Assalamualaikum.
Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. istirahat. semua. Jazakumullah khair.